pemirsa, masih di pelajaran PPKN, kita akan membahas topik yang kedua. Nah, anak-anakku sekalian, pertemuan kita kali ini akan membicarakan mengenai substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Kalau minggu yang lalu kita sudah bicara mengenai pengertian hak asasi manusia, kemudian bidang-bidang hak asasi, kemudian ciri-ciri khusus, dan kalian juga sudah diberikan tugas, ya. Ayo, siapa yang belum mengerjakan? Tentu kalian sudah mengerjakan semua, ya. Saya Bu Wiwis yakin kalian semua anak-anak yang rajin, anak-anak yang tahu hak dan kewajiban, ya. Tidak hanya menuntut hak, tetapi kalian menjalankan kewajiban juga dengan baik. Nah, tugas minggu yang lalu adalah menjawab pertanyaan bagaimana keterkaitan antara hak dan kewajiban. Nah, coba jawaban kalian benar apa enggak, ya? Antara hak dan kewajiban ini saling terkait, tidak dapat dipisahkan. Karena seseorang akan memperoleh haknya apabila dia sudah menjalankan kewajibannya. Kalau tidak mau menjalankan kewajiban, kok minta hak, itu ya berarti salah. Yang benar, orang boleh meminta haknya kalau sudah memenuhi kewajibannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa antara hak dan kewajiban itu harus selalu harmonis? Ya, kalau orang hanya meminta haknya tanpa melakukan kewajiban, yaitu bukan sesuatu yang benar. Atau sebaliknya, orang sudah menjalankan kewajibannya, kok tidak memperoleh haknya? Nah, itu namanya juga hal yang tidak benar. Oleh karena itu, antara hak dan kewajiban memang harus selalu berjalan seiring sejalan, ya. Jadi sesuatu yang harmonis, tidak boleh terpisahkan. Ya, itu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tugas minggu yang lalu. Saat ini kita akan bicara subbab, ya, subbab yang kedua, yaitu mengenai substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini? Ya, tujuan pembelajaran kita adalah setelah pembelajaran, siswa atau kalian nanti dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai-nilai Pancasila. Anak-anak, sebagai ideologi negara, Pancasila itu mengandung 3 nilai. Apa saja? Yang pertama, nilai dasar. Yang kedua, nilai instrumental. Dan yang ketiga adalah nilai praksis. Nah, kita akan bahas satu persatu. Apa itu nilai dasar dari Pancasila? Nilai dasar adalah nilai yang tidak dapat dirubah. Jadi dia mendasar, tidak dapat dirubah oleh siapapun. Ya. Nah, nilai dasar dari Pancasila itu ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tentu kalian sudah hafal di luar kepala, ya, bunyi Pancasila, ya. 5 dasar yang tercantum dalam Pancasila ini, ya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, itu adalah nilai dasar dari Pancasila yang tidak dapat dirubah dan terdapat dalam
sila-sila dalam Pancasila itu sendiri. Yang kedua adalah nilai instrumental. Apa itu nilai instrumental? Nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar yang 5 tadi. Nilai dasar yang 5 tadi dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk peraturan-peraturan perundangan, ya, peraturan presiden, peraturan menteri, ya, peraturan daerah. Nah, semua itu adalah merupakan nilai instrumental atau penjabaran dari nilai-nilai dasar yang 5 tadi. Ya. Nah, jelas ya? Nilai yang ketiga adalah nilai praksis. Nilai praksis adalah pelaksanaan dari nilai-nilai dasar atau penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya nilai dasar yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, bagaimana menerapkan nilai ketuhanan ini dalam kehidupan sehari-hari? Penerapan nilai yang pertama adalah kita harus percaya dan takwa kepada Tuhan. Kita harus beribadah menurut agama dan keyakinan kita masing-masing secara benar, ya. Kemudian kita tidak boleh memaksakan suatu agama kepada orang lain, ya. Kita tidak boleh mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Nah, itu contoh penerapan, ya, bagaimana menerapkan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula sila yang kedua. Bagaimana menerapkan sila yang kedua? Sila kedua itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi apa? Menerapkannya gimana? Kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kita harus memperlakukan manusia itu seperti halnya manusia. Jangan semena-mena, ya. Jangan seenaknya, jangan merendahkan orang lain. Ya, kita harus bertenggang rasa, harus bersikap adil. Ya, tidak boleh seenak kita sendiri, tidak boleh egois. Tapi kita harus juga memikirkan orang lain. Karena apa? Orang juga punya hak yang sama dengan kita. Jadi kita juga punya kewajiban menghormati hak orang lain. Nah, itu contoh atau penerapan dari sila kedua. Sedangkan penerapan sila ketiga, ya, kita harus punya sikap nasionalisme, mencintai tanah air dan bangsa kita dengan sepenuh hati, ya. Nah, bentuk cinta kita terhadap tanah air itu apa? Ya, minimal sebagai pelajar, kalau kita mengikuti upacara, ya ikuti upacara dengan baik. Ya, kita menjaga persatuan di dalam pergaulan kita sehari-hari. Jangan merasa dirinya paling lebih dari yang lain sehingga merendahkan yang lain. Tidak, tapi kita tetap harus menggalang persatuan dan kesatuan. Tidak boleh merasa diri eksklusif. Aku paling baik, pokoknya kamu itu apa? Tidak ada apa-apanya dengan aku. Tidak boleh demikian. Karena semua manusia diciptakan sama derajat, ya, sama haknya. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati antara manusia yang satu dengan yang lain. Saling menghargai, jangan menghina, harus tenggang rasa. Apa itu tenggang rasa? Kalau kamu tidak mau disakiti, ya jangan menyakiti. Itu namanya tenggang rasa. Tidak mau dicubit, jangan mencubit. Itu yang namanya tenggang rasa. Tidak mau dirasani, ya jangan ngerasani orang lain. Ya, itu namanya tenggang rasa. Ya, kemudian sila keempat, nah itu tadi sila ketiga. Nah sekarang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ya, ini pada intinya adalah demokrasi. Nah, bagaimana menerapkan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari? Kita harus bersikap demokratis. Kalau ada masalah ya kita selesaikan dengan pikiran yang
bening, jangan emosi. Kita selesaikan secara musyawarah, kita bicarakan baik-baik. Jangan terus merasa tidak cocok dengan pendapatnya, langsung emosi. Enggak mau aku. Jangan begitu. Bagaimana ya sebaiknya kalau Anda berpendapat begitu, saya begini, kita cari solusinya supaya saling menguntungkan semua. Nah, itu jadi pada prinsipnya demokrasi itu adalah adanya musyawarah. Kalau ada masalah kita selesaikan secara musyawarah, ya. Terus yang kelima, sila kelima yang terakhir adalah keadilan sosial. Nah, dalam sila kelima ini kita harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga harus bersifat adil, tidak sombong, bisa menghargai hasil karya orang lain, ya. Dan kita harus juga tidak boros. Nah, untuk mewujudkan keadilan sosial, kita harus tidak boros dalam menggunakan apa yang kita miliki. Dan kalau bisa kita itu, dan harus bisa, kita suka menolong orang lain, suka membantu orang lain, peduli pada orang lain. Nah, ini penerapan dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah 3 nilai, baik nilai dasar, nilai instrumental maupun nilai praksis. Nah, anak-anakku sekalian, untuk pertemuan ini Bu Wiwis tidak lupa memberikan tugas untuk kalian supaya kalian makin memahami materi yang kita sudah bahas tadi. Nah, apa tugas kalian? Ya, coba kalian buka buku cetak halaman 9. Ya, di situ ada tugas mandiri 1.2, ya. Tugas mandiri 1.2. Nah, perintahnya coba kalian identifikasi jenis hak dan kewajiban asasi manusia yang terkait dengan setiap sila Pancasila. Tuliskan hasil identifikasimu dalam tabel, dalam bentuk tabel seperti contoh. Sudah ada di halaman 10, ya. Tabelnya ada di halaman 10. Kalian buka, kemudian kalian kerjakan. Nanti dikirimkan lewat Google Classroom, ya. Nah, kalian tulis dan kirimkan lewat Google Classroom. Nah, sekian pertemuan kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan topik yang selanjutnya, yaitu tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.